kondisi seperti saat ini, sebaiknya kita ikuti aturan pemerintah untuk tidak keluar di rumah. Sembari kita berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Nah, untuk teman-teman yang sudah mulai merasa bosan di rumah, nggak tahu mau ngapain, kegiatannya itu aja. Kali ini di channel ini saya akan coba sekedar membagi kegiatan saya yang juga baru saya lakukan selama social distancing dan work from home, yaitu mencoba untuk budidaya atau bercocok tanam sayuran microgreen. Ini contohnya microgreen. Nah, microgreen ini merupakan tanaman yang masih muda yang diambil untuk dikonsumsi. Bisa dijadikan sebagai salad, ada juga dijadikan sebagai topping sandwich, bahkan ditumis di sayur sesuai selera kalian masing-masing. Nah, tanaman ini bisa dipanen sekitar 2 minggu, jadi pas banget dengan waktu untuk mengisolasi diri. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menanamnya. Ini sangat mudah dan tidak memerlukan banyak biaya maupun tempat yang luas. Kalian cukup bisa gunakan ini wadah-wadah plastik bekas makanan, atau juga bekas air mineral. Ini ada beberapa macam yang sudah saya coba tanam. Ini adalah bayam hijau. Ini usia sekitar 7 hari. Ini bayam merah, sama usia sekitar 7 hari. Dan belum bisa dipanen ya, ini ya, kita tunggu 7 hari lagi. Dan ini pakcoy. Ini sebentar lagi sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa kita panen. Nah, apa aja yang kita perlukan? Ini taruh sini dulu. Pertama adalah wadah. Wadah bisa wadah plastik bekas makanan, bekas brownies, atau apapun yang sudah tidak terpakai di tempat kalian. Untuk medianya, kalian bisa pakai rock wool, atau kalau tidak ada rock wool bisa pakai kokopit. Kokopit ini adalah sabut kelapa yang sudah dihaluskan, ataupun juga bisa menggunakan tanah. Namun perhatikan untuk tanah diusahakan tidak ada gulma, sehingga ketika kalian ingin memanennya tidak perlu lagi tidak kesulitan untuk memisahkan antara sayuran dengan gulmanya. Karena biasanya ketika kita mau panen ini cukup digunting saja, digunting, cuci, lalu baru diolah. Kemudian adalah bahannya biji tanaman. Tanamannya bebas, kalian bisa pilih apa saja yang memang tanaman itu dikonsumsi, itu akan lebih aman. Seperti contohnya bayam merah, sawi, pakcoy, kangkung, selada, dan banyak lainnya, termasuk kale juga ya. Kemudian air, dan sepertinya cukup. Itu saja. Pertama-tama caranya adalah kita siapkan medianya. Ini kebetulan saya pakai kokopit. Oke, kita tabur kokopitnya.
Ini yang kasarnya kita pisahkan saja. Kemudian kita basahkan, semprot. Sekedar lembab ya, tidak perlu sampai tergenang, karena ini juga tidak kita lubangi bawahnya wadahnya. Oke, setelah itu baru taburkan bijinya. Kita taburkan, seraikan bijinya, rapat-rapat tidak masalah. Ini biji juga saya tidak seleksi ya. Biasanya kalau kita mau pembenihan, biasanya kita seleksi, direndam dulu, baru dipilih biji yang bagus. Tapi ini tidak. Perhatikan juga untuk keamanan makanan, biji yang digunakan sebaiknya adalah biji yang memang organik. Oh, jatuh. Biji yang organik, artinya dia tidak diberikan fungisida, karena tanaman ini kita makan ketika dia masih berumur sangat muda ya, masih dalam bentuk baru berkecambah, sehingga dikhawatirkan nanti fungisidanya ikut termakan. Oke, kita seraikan semua serapat mungkin. Kalau bisa diatur rapi akan lebih baik. Kemudian kita lapisi lagi dengan kokopit tipis-tipis saja di atasnya, sehingga tumbuh biji tersebut tertutupi. Untuk penggunaan media tanah sama saja seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan rock wool, itu tidak perlu ditutup, cukup ditaburkan saja bijinya di atas rock wool yang sudah dibasahi atau dilembabkan, cukup. Kemudian adalah dibasahi lagi, disemprot lagi biar dia cukup basah. Dan lembab ya. Oke, setelah itu ini kita taruh di ruang gelap. Kenapa? Karena pada proses perkecambahan itu ada yang namanya hormon opsin yang membantu proses perkecambahan. Nah, hormon opsin ini akan bekerja optimal pada kondisi gelap. Dia akan kurang maksimal kerjanya ketika terpapar cahaya. Ada banyak metode untuk membuat dia gelap. Ada yang biasa ditutup, tapi saya lebih memilih dimasukkan ke dalam sini kardus. Setelah tadi siap, kita masukkan kardus, kita tutup dan simpan. Berapa lama? Waktunya sekitar 2-3 hari, tergantung jenis tumbuhannya. Karena ada yang cepat, ada bahkan kemarin saya coba yang pakcoy ini hanya 1,5 hari dia sudah mulai bertunas, mulai berkecambah, dan langsung saya keluarkan. Kemarin juga nyoba kangkung, itu cukup lama, 3 hari lebih baru dia berkecambah. Tergantung pada jenis tumbuhannya. Biasanya semakin besar bijinya itu dia akan semakin lama untuk berkecambah. Dan perhatikan juga jangan sampai terlalu lama di dalam ruang gelap. Kenapa? Ketika dia terlalu lama di ruang gelap, tumbuhan akan tinggi-tinggi. Ini kecambahnya akan tinggi, warnanya
menjadi seperti layu dan tidak kuat. Jadi begitu dia dikeluarkan terkena sinar matahari, untuk tumbuh menjadi lebih besar, biasanya batangnya akan patah. Oke, itu saja caranya, tidak terlalu sulit lah ya, dan kalian tidak perlu tempat yang luas, media tanam yang luas, peralatan yang lengkap dan lain sebagainya. Cukup media tanam, biji, dan air. Itu intinya. Lalu dari beberapa referensi yang saya baca, ternyata microgreen ini mengandung antioksidan yang lebih tinggi. Jadi ini cocok banget untuk kita konsumsi, terlebih pada kondisi seperti sekarang ini. Kita perlu meningkatkan imun tubuh agar tidak terkena penyakit. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat.